Konon katanya beredar di masyarakat ada beberapa bahan alami yang bisa digunakan untuk merawat organ kewanitaan, betul. lebih kesehatannya. Betul. Nah, apa saja dokter biasanya? Ya, yang paling sering digunakan oleh masyarakat Indonesia yaitu daun sirih. Apa sih manfaat daun sirih ini? Ya, untuk organ kewanitaan terutama masyarakat sering menggunakannya untuk mengurangi keputihan. Oh, Kita tahu ya, keputihan itu keadaan yang tidak menyenangkan. Namun sebetulnya keputihan itu ada kondisi yang wajar atau fisiologis, tetapi ada juga kondisi yang tidak wajar atau patologis. Nah, kondisi yang fisiologis itu ketika kita merasa tetap nyaman meskipun ada lendir keluar dari organ kewanitaan. Ya, itu aman-aman aja aman. berarti. Oke. Misalkan tidak berbau, kemudian tidak ada rasa gatal, tidak nyeri, itu tidak masalah, Ya. wajar ya, terutama pada saat masa subur pada wanita. Sedangkan jika perlu diwaspadainya adalah ketika kita sebagai wanita merasakan ada tidak enak nih, baunya tidak enak, kemudian juga ada rasa gatal, lalu juga nyeri. Nah, itu perlu diwaspadai Tanda sebagai awas ya. keadaan patologis dari keputihan, Dok. Penggunaan daun sirih seperti apa dokter untuk mengobati salah satunya mungkin keputihan tadi, Pak? Ya, daun sirih ini sebetulnya banyak dijumpai di sekitar rumah kita. Daun sirih ini sudah terbukti ya melalui berbagai uji klinis maupun sudah diujikan juga ke manusia untuk mengatasi kewanitaan. Kenapa dia bisa berkhasiat sebagai obat? Karena di dalamnya memiliki zat-zat yang memang bisa mengobati berbagai keadaan. Di antaranya mengandung minyak asiri. Minyak asiri yang paling banyak terkandung di dalam daun sirih itu namanya kofikol. Nah, itu kegunaannya seperti apa? Kegunaannya adalah untuk antibakteri, antiseptik, dan ini yang menyebabkan si daun sirih ini memiliki bau khas. Boleh diremas sedikit, kemudian coba, baunya sangat khas. Tanda dari daun sirih ini memiliki zat minyak asiri yang namanya kofikol. Selain itu juga daun sirih juga memiliki zat flavonoid, Oke. tanin. Ya, tanin ini merupakan zat bersifat astringen, yaitu dia mengurangi lendir. Pada keputihan, ya biasanya keluar lendir yang tidak enak. Keputihan yang patologis tadi mengeluarkan lendir yang tidak enak, sehingga ketika daun sirih ini diaplikasikan sebagai obat luar maupun obat dalam, nanti akan bisa mengurangi lendir keputihan yang tidak tadi ya. enak tadi. Cara mengobatinya seperti apa, dok? Daun sirih bisa diaplikasikan sebagai obat dalam dan juga obat luar. Obat dalam bisa kita minum, obat luar kita bisa aplikasikan untuk cebok. Kita langsung praktekkan saja ya. Ya, seperti apa, dokter? Oke, pertama ya seperti biasa kita nyalakan dulu api untuk merebus dulu air. Ya. Kita gunakan metode infusa. Infusa itu kita mengekstrak dari kandungan si daun sirih tadi. ini ya, sehingga nanti akan ada di air yang mau kita gunakan Ya. gitu ya. Nah, kemudian kita siapkan daun sirih 10 lembar. 10 lembar. Ya. Airnya berapa banyak, dokter? Airnya sekitar 5 gelas. Kita biarkan selama 15 menit. Ketika sudah selesai, kita tinggal ambil airnya, saring ya. Lalu kita bisa bagi menjadi 2 gelas. 2 gelas. Ya, diminum sehari 2 kali. Sesudah makan atau sebelum makan, dokter? Setelah makan. Setelah makan ya. Berapa lama dianjurkan? Sampai hilangkah gejalanya atau ada jangka waktu untuk minum Ya. ramuan daun sirih? Disarankan ketika sudah berhenti keputihannya, nanti bisa di-stop, dan ketika ada kambuh lagi ya atau kembali lagi bisa digunakan kembali. Namun jika dalam pemakaian 1 minggu tidak ada perbaikan, silakan konsultasi ke dokter. Bagaimana kalau misalnya efek samping kalau kita konsumsi secara berlebih daun sirihnya? Ya. Ada efek sampingnya atau gimana, dokter? Ada yang menyebabkan efek astringen ya, atau mengurangi dari sekret lendir dari wanita. Nah, sehingga kalau digunakan secara berlebihan, dosisnya tidak sesuai ya, melebihi dari yang dianjurkan, itu akan membuat organ kewanitaan kita terlalu kering. Dan itu pasti tidak nyaman. Nanti tidak nyaman saat berhubungan seksual, kemudian juga
tidak baik untuk keseimbangan pH. Ketika Anda punya daun sirih di rumah banyak, bisa untuk mengatasi berbagai keluhan yang lainnya. Secara tradisional maupun secara beberapa uji preklinis ya, si daun sirih ini juga bisa mengatasi gatal. Jadi tidak hanya pada organ kewanitaan saja. Ketika mau kita gunakan sebagai obat gatal ya, kita bisa rebus seperti ini, daun sirihnya saja ya. Kita bisa gunakan air kurang lebih 1 liter. Baik. Ya, dengan 10 lembar daun sirih seperti tadi, kita gunakan saat mandi pagi dan sore hari. Seperti itu. Karena rasa gatal itu bisa disebabkan karena jamur juga. Jamur Candida albicans biasanya menyerang di kulit. Jadi kalau gatalnya seluruh tubuh, silahkan bisa untuk mandi. Tapi kalau misalkan hanya gatal pada daerah kewanitaan akibat keputihan, bisa untuk cabuk saja. Di daun sirih karena memiliki aktivitas antibakteri, kemudian anti radang, anti nyeri, bisa juga loh untuk obat kumur, Dokter Eklas. Obat kumur, obat nyeri tenggorokan, itu juga bisa menggunakan ramuan yang tadi, hanya daun sirih saja. Iya, ketika sudah tidak panas, ini bisa dibuat kumur-kumur. Itu dia yang menyebabkan si daun sirih ini multifungsi. Satu lagi Dokter Eklas. Bisa mengurangi plak pada gigi. Dan itu sudah teruji secara preklinis. Selain tadi ramuan, ada lagi kah yang kita untuk kesehatan mengobati? Katanya untuk batuk ya tadi? Iya, betul. Untuk batuk juga bisa, apalagi sekarang musim hujan ya. Terutama nih anak-anak, dewasa juga bisa ya. Kita bisa gunakan ramuan yang tadi dengan ramuan seadanya di rumah, kita gunakan untuk mengobati keluhan-keluhan ringan ya, seperti batuk. Kita gunakan 10 lembar atau 5-10 lembar daun sirih, kemudian bisa jintan hitam juga bisa mengurangi batuk juga. Terus kemudian kencur 10 gram. Setelah 15 menit kita bisa ambil ya airnya. Kemudian kita saring, kemudian ambil airnya, lalu kita bisa minum. Berapa kali dok? Sehari? 3 kali sehari. Oh, ini sampai 3 kali sehari bisa ya? Iya, 3 kali sehari. Pagi, siang, malam berarti ya? Pagi, siang, malam. Selama batuk sampai mereda ya otomatis ya? Kurang lebih misalkan 1 minggu. Jika keluhan tidak teratasi, segera hubungi dokter. Setuju. Nah pemirsa, ternyata banyak tanaman herbal di sekitar kita ya dok, yang banyak difungsikan atau bermanfaat untuk kesehatan kita, salah satunya daun sirih.